Shalom, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat malam. Marilah pada saat ini kembali kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas pimpinan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan marilah kita senantiasa rindu datang kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Nya. Pada saat ini, kita menyatukan hati kita bersama-sama menyanyikan. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, kami menaikkan sembah, sujud syukur kami ke hadirat-Mu. Kami memohon pengampunan atas dosa-dosa kami, tolonglah kami, pulihkanlah keadaan kami Tuhan. Pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai dasar perenungan kita pada saat ini, marilah kita membaca Roma 9 ayat 6 sampai 7 yang demikian. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Amin. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, sekarang manusia berhadapan dengan kegagalan demi kegagalan. Hal ini terjadi karena sekarang manusia hidup di dalam kegelapan, sehingga arah tujuan hidupnya tidak terarah. Bahkan pada saat manusia mencoba menentukan arah hidupnya, ternyata arah itu adalah arah yang salah. Tuhan melihat keadaan manusia, Tuhan menaruh belas kasihan, sehingga Tuhan mengutus firman-Nya. Dan firman itu menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus. Supaya melalui firman-Nya, manusia akan dapat dituntun ke arah yang benar. Supaya manusia tidak mengalami kegagalan lagi. Supaya manusia memiliki sukacita. Sebab firman Tuhan tidak pernah gagal, karena Tuhan yang berfirman adalah Tuhan Sang Pemilik langit dan bumi, Sang Pemilik masa depan. Sehingga Tuhan tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, bila kita turut dengan firman Tuhan, maka sudah bisa dipastikan kita akan selamat. Tetapi sebaliknya, bila kita tidak seturut dengan firman Tuhan, maka sudah bisa dipastikan kita akan menjumpai kegagalan dan
kekecewaan. Sehingga di sini yang gagal bukan firman Tuhan, tetapi kitalah yang gagal. Oleh karena itu marilah, apapun keadaan kita pada hari ini, mari kita tetap tunduk kepada sabdanya, supaya kita pun boleh dituntunnya menuju ke tempat yang penuh sukacita, dan marilah kita bersabar di dalam menjalani hidup ini, sebab perjalanan hidup ini harus kita lalui sedikit demi sedikit, dan percayalah, jika kita seturut dengan firman Tuhan, kita akan sampai ke tempat yang penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tolonglah kami, supaya kami senantiasa seturut dengan sabda-Mu, supaya kami bersedia dituntun oleh Engkau. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Malam ini kami hendak beristirahat, tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat beristirahat dengan baik. Kami berdoa bagi mereka yang sedang di dalam pergumulan, di dalam kebingungan, di dalam keluh kesah, di dalam kekecewaan. Tuhan, tolonglah mereka Tuhan, supaya mereka boleh ingat kepada Engkau, mereka boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Bagi yang sakit maupun lanjut usia, Tuhan menolong mereka, memulihkan keadaan mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami, tolonglah mereka, supaya mereka dapat menjadi pemimpin yang bijaksana. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.